Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, hari ini aku bakal ajak kalian buat lihat video virtual potensi sumber daya alam di Banten. Nah, walaupun kita nggak langsung datang ke lautnya, kita juga nggak masuk ke hutannya dan nggak nanjak ke gunungnya, kita tetap bisa nih ngerasain betapa kayanya sumber daya alam di Banten, teman-teman. Kalian udah siap? Yuk kita ikutin petualangannya. Pertama, kita bahas dulu sumber daya alam hayati. Banten punya garis pantai yang panjang dan jadi tempat penting untuk kegiatan perikanan, mulai dari tangkapan ikan, budidaya udang, sampai rumput laut yang bernilai tinggi. Di darat, Banten juga nggak kalah kaya, ada hamparan sawah, kebun kelapa, perkebunan karet, dan berbagai tanaman pangan yang bikin daerah ini dikenal produktif. Jadi, dari laut sampai darat, potensi hayati Banten benar-benar melimpah dan berperan besar bagi kehidupan masyarakat. Selain kekayaan hayati, Banten juga punya harta berharga dari dalam tanahnya. Wilayah ini dikenal dengan batu kapur, pasir silika, dan berbagai mineral yang jadi bahan penting untuk industri bangunan, kaca, hingga manufaktur. Nggak cuma itu, Banten juga punya peran besar dalam penyediaan energi lewat berbagai pembangkit listrik yang tersebar di beberapa daerah. Kedepannya, peluang pengembangan energi terbarukan mulai dari tenaga angin, surya, sampai potensi laut masih terbuka lebar banget. Jadi, kekayaan alam Banten bukan cuma yang terlihat di permukaan, tapi juga tersimpan di dalam bumi. Nah, kita lanjut ke wilayah pesisir dan laut. Pantai-pantai di Banten bukan cuma indah buat wisata, tapi juga jadi pusat kehidupan ekonomi masyarakat. Mulai dari wisata bahari, perikanan, sampai berbagai UMKM pesisir. Semuanya tumbuh karena dukungan sumber daya laut yang melimpah. Singkatnya, laut bukan hanya tempat rekreasi, tapi salah satu aset terbesar yang menjaga roda ekonomi Banten tetap berjalan. Banten juga dikenal dengan wisata alamnya yang sangat beragam. Ada pegunungan yang menenangkan, air terjun yang masih alami, pantai yang indah, hingga kawasan konservasi yang punya daya tarik khusus. Wisata-wisata ini bukan hanya membuat pengunjung betah, tapi juga memberi kontribusi besar bagi pendapatan daerah. Selain itu, keberadaan wisata alam juga turut mendorong perkembangan usaha lokal dan membuka banyak peluang bagi masyarakat sekitar. Nah, sama kayak daerah lain juga, Banten itu punya tantangan serius nih, mulai dari kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, sampai masalah sampah dan pencemaran masih sering terjadi. Di beberapa tempat, kerusakan hutan itu masih terjadi, dan itu bikin ekosistem jadi rapuh. Bahkan di pantai Teluk Labuan Pandeglang, pencemaran sampah jadi masalah yang sering banget muncul nih. Tapi yang bikin optimis, banyak warga dan komunitas di sana yang mulai turun tangan. Mereka ikut aksi bersih-bersih pantai, ngajak wisatawan buat lebih peduli, dan pelan-pelan bikin lingkungan jadi lebih terjaga. Makanya pengelolaan yang bijak dan pelestarian alam itu penting banget, biar keindahan Banten tetap bisa dinikmati sampai generasi berikutnya. Nah, jadi itu gambaran singkat tentang betapa kayanya sumber daya alam yang ada di Banten. Mulai dari lautnya yang produktif, hutannya yang penuh satwa unik, serta mineral dan hasil pertanian yang menjadi tumpuan masyarakat. Semuanya punya peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga membuat kita sadar bahwa kekayaan yang ada di Banten itu perlu dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.